Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas besar struktur 1. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Next. Kami dari kelompok 2, yang dimana beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Iputu dengan saya, Iputu Pandey Aditya Abimanyu dengan NIM akhir 101. Yang kedua, Abi Galan Putra dengan NIM 100. Yang ketiga ada Idewa Gede Suara Negara dengan NIM 111. Yang keempat ada Inyoman Suryanata dengan NIM akhir 121. Yang kelima ada Iketut Iwan Sejaya dengan 110. Dan ada Putu Krishna Kusuma Wijaya dengan NIM akhir 100. Next. Baik, di sini ada table of content dari materi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada spesifikasi teknis, yang dimana ada fungsi bangunan, aktivitas, dan aktivitas. Lalu ada yang kedua yaitu program ruang, ada jenis ruang, luasan, model ruangan 3D. Yang ketiga ada konsep dan tema desain, ada konsep dasar tema, transformasi ke konsep, struktur, fasad, dan interior. Pada tabel keempat ada konsep struktur, modul struktur, sistem struktur, terjabarkan atau sub, super, dan upper, prinsip struktur, kekakuan, kekuatan, kestabilan, estetika atau tektonika. Dan selanjutnya ada gambar perancangan di mana ada denah, tampak, potongan, rencana struktur atau rencana kolom, fondasi, slope, slat, lantai, ring, balok, sampai rangka atap. Lalu ada detail prinsip, 3D modeling bangunan, dan 3D struktur. Dan selanjutnya ada video proses atau proses desain yang terdapat pada YouTube. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laundry. Laundry atau yang dikenal juga dengan istilah binatu merupakan kegiatan industri rumah tangga yang bergerak di bidang jasa penyucian baju, karpet, jas, sepatu, dan gaun. Apapun laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya yaitu jasa mencuci dan setrika baju. Next. Baik, di sini sivitas. Pelaku utama dari laundry yang kami bawakan pada hari ini yaitu customer. Lalu ada pelaku penunjang yang terdapat staff dan karyawan yang terdiri dari 1 kasir dan 1 pelayan. Next. Aktivitas. Pertama, kasir. Di mana aktivitas dari kasir yaitu yang pertama memarkir kendaraan, masuk ke loket kasir, melayani pembeli, ke toilet, kembali ke loket kasir, ke parkiran, lalu pulang. Melayani customer mayoritas aktivitasnya berada pada kasir, dapat mengakses area lain seperti laundry room dan parkir. Selanjutnya ada pelayan, yang dimana aktivitasnya memarkir kendaraan, laundry room, melayani customer, lalu ke toilet. Di mana pelayan mayoritas aktivitasnya berada pada laundry room, lalu mengarahkan customer. Aktivitas biasanya membantu customer menyuci dan mengeringkan baju. Baik, selanjutnya ada customer, di mana aktivitasnya itu memarkir kendaraan, ke kasir membeli koin, ke laundry room, lalu mencuci dan mengeringkan baju, lalu mengambil baju, ke parkiran mengambil kendaraan, lalu pulang. Customer pengunjung objek dengan aktivitas membeli koin, mencuci baju, mengeringkan baju, dan dapat mengakses parkir, toilet, dan area lainnya. Next. Baik, slide selanjutnya program ruang. Setelah melakukan analisis kebutuhan ruang, berikut bubble diagram yang akan menentukan penempatan dan sirkulasi ruang-ruang pada laundry coin tersebut. Laundry room merupakan ruang yang memiliki akses ke seluruh ruangan karena laundry room adalah ruangan dengan aktivitas yang paling padat. Di mana bubble diagram menjelaskan di mana yang pertama terdapat parkiran, ke kasir, laundry room, ke toilet, dan kembali lagi ke parkiran. Baik, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada program site. Lokasi site terbilang cukup strategis, yaitu di sebuah komplek perumahan di daerah Nusa Dua. Site tepat berada di samping padatnya permukiman yang ramai. Next. Selanjutnya ada program ruang. Bangunan laundry yang akan kami buat seluas 36 meter persegi. Di site dengan luas 50 meter persegi.
Luas site yang terpakai sekitar 72% dari total luas site. Next. Program ruang yang terdapat ruang yang pertama yaitu ruang kasir, di mana aktivitasnya terdapat kasir yang merupakan tempat terjadinya interaksi antara pelayan kasir kepada customer untuk pertama kalinya. Pada kasir, customer dapat membeli koin yang digunakan untuk menggunakan mesin cuci laundry. Terdapat furnitur berupa meja kasir, mesin kasir, dan kursi. Denah ruangan yang terdiri dapat dilihat pada slide. Yang kedua ada laundry room. Pada laundry room, lah customer dapat menggunakan jasa yang ditawarkan. Customer dapat mencuci baju sendiri ataupun dibantu oleh pelayan dengan memasukkan koin yang sudah dibeli customer. Terdapat furnitur yaitu mesin cuci, mesin pengering baju, dan vending machine. Next. Yang ketiga dapat toilet. Aktivitasnya yaitu toilet merupakan tempat yang wajib dimiliki oleh semua usaha. Tidak terkecuali oleh laundry, toilet sangat diperlukan untuk buang air kecil maupun buang air besar. Terlebih, laundry termasuk tempat dengan intensitas keramaian yang tinggi. Terdapat furnitur yaitu wastafel, WC duduk, dan tisu roll. Next. Selanjutnya terdapat parkiran, di mana parkiran juga merupakan tempat yang wajib dimiliki oleh semua usaha. Parkiran digunakan untuk menaruh kendaraan yang pegawai dan customer pakai. Next. Tema bangunan. Konsep yang kami gunakan adalah efisien. Kata efisien yang kami maksud, kami terapkan pada ruang yang mudah diakses dengan mengurangi furnitur yang tidak bermanfaat, sehingga memberikan ruangan yang luas sehingga mudah diakses. Temanya adalah modern minimalis, yaitu dengan interior yang menekankan kesederhanaan, fungsionalitas, dan estetika bersih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bisa di next dulu slide-nya. Baik, ada konsep dan tema desain, yaitu ada transformasi ke konsep struktur. Bangunan laundry coin dengan konsep efisien, transformasi memiliki struktur modular yang fleksibel, memungkinkan perluasan dan penyesuaian ruang secara efisien. Dengan elemen struktural yang dapat diubah-ubah, seperti dinding partisi yang mudah dipindahkan, dan sistem plafon serta lantai yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan aliran udara dan pencahayaan alami. Next. Selanjutnya ada transformasi tema ke fasad. Tema bangunan ini adalah modern minimalis. Dengan konsep itu, bangunan ini memiliki fasad yang minimalis bermaterial kayu namun dipadukan dengan desain yang modern, sehingga menciptakan desain laundry yang modern tidak seperti biasanya. Next. Adapun transformasi ke konsep struktur, bangunan laundry coin dengan konsep efisien transformasi memiliki struktur modular yang fleksibel, memungkinkan perluasan dan penyesuaian ruang secara efisien. Dengan elemen struktural yang dapat diubah-ubah seperti dinding partisi yang mudah dipindahkan dan sistem plafon serta lantai yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan aliran udara dan pencahayaan alami. Next. Konsep struktur. Lanjut. Untuk model struktur, prinsip kekakuan digunakan untuk memastikan bahwa bangunan memiliki kemampuan untuk menahan deformasi sebagai akibat dari gaya beban vertikal dan horizontal. Ini berarti bahwa bagian-bagian bangunan harus dibuat dengan jarak dan ukuran yang sesuai dengan standar bangunan yang biasa digunakan agar tidak terjadi kelemahan pada beberapa bagian struktur. Lanjut. Analisa struktur.
Penggunaan struktur atap pada bangunan laundry. Atap adalah bagian paling krusial dalam sebuah bangunan yang dimana berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca, seperti hujan dan terik dari matahari. Struktur atap terdiri dari beberapa komponen rangka yang dapat berupa balok atau kayu yang membentuk rangka dasar atap. Struktur ini mendukung berat atap dan mendistribusikan beban ke bagian lain dari bangunan. Baik, untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada analisa struktur. Penggunaan struktur atap pada bangunan laundry. Struktur kuda-kuda menjadi opsi untuk bangunan kali ini, di mana yang terdiri dari balok-balok kayu yang membentang dari tepi atap bagian bawah hingga puncak atap. Dan komponen penunjang struktur tersebut berupa gording, skur, bantalan, tumpuan, dan penyambung balok kayu. Sedangkan untuk talang air bagian belakang menggunakan plat beton dengan cara dicor menggunakan semen dan besi sebagai tulangan bertujuan untuk memperkuat kekuatan plat tersebut terhadap gaya tarik dan tekan. Next. Selanjutnya, analisa struktur penggunaan upper struktur pada bangunan laundry. Balok adalah bagian dari struktur yang berfungsi sebagai penyalur momen menuju struktur kolom. Balok dikenal sebagai elemen lentur, yaitu elemen struktur yang dominan memikul gaya dalam berupa momen lentur dan gaya geser. Balok beton adalah bagian dari struktur yang berfungsi sebagai penyalur momen menuju struktur kolom. Balok juga berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan kolom tersebut tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Next. Selanjutnya, analisa struktur penggunaan superstruktur pada bangunan laundry. Kolom adalah komponen struktur yang menahan momen lentur dan gaya aksial. Dalam konstruksi rumah lantai 1, kolom berukuran 15 x 15 cm digunakan sebagai batang tekan vertikal di rangka struktur yang memikul beban balok. Beban ditransmisikan oleh kolom dari titik tertinggi ke titik terendah ketika ia tiba di tanah melalui pondasi. Next. Selanjutnya, penggunaan substruktur pada bangunan laundry. Fungsi utama dari substruktur sebuah bangunan adalah memindahkan beban dari superstruktur tersebut ke tanah yang ada di bawahnya. Inilah mengapa substruktur tepatnya bersandar pada tanah yang menopangnya. Perhitungan perancangan struktur bagian bawah. Ini meliputi perhitungan sloof dan perhitungan pondasi. Pondasi batu pecah adalah jenis pondasi yang terbuat dari material batu pecah yang disusun dan diikat dengan menggunakan adukan semen. Pondasi batu pecah termasuk ke dalam pondasi dangkal, sehingga cocok untuk bangunan yang tidak terlalu besar. Next. Selanjutnya, penggunaan substruktur pada bangunan laundry. Sloof adalah bagian struktur bangunan yang terletak dalam bentuk horizontal di atas pondasi. Sloof adalah jenis konstruksi beton bertulang yang digunakan untuk menahan beban pada struktur lain. Sloof juga berfungsi sebagai pemikul dan pengunci dinding laundry. Next. Selanjutnya, analisa struktur kekakuan. Kekakuan merupakan kemampuan bangunan menolak deformasi sebagai respon dari gaya atau beban vertikal dan horizontal agar tidak terdapat bagian pada bangunan yang kurang kuat atau terbengkok akibat dari adanya gaya-gaya horizontal dan vertikal. Sehingga bagian-bagian bangunan harus dibuat dengan jarak dan ukuran dengan standar bangunan yang sudah banyak digunakan agar tidak terjadi kelemahan pada beberapa bagian struktur. Penerapan prinsip kekuatan terdapat pada superstruktur bangunan dengan pemposisian kolom-kolom dan balok dengan jarak yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menganalisa struktur kekuatan. Eh, Kekuatan bangunan ini didasarkan pada bentuk dan posisi fondasi untuk menciptakan struktur yang kuat yang tidak hanya dapat menahan beban, tetapi juga mempersiapkan bangunan untuk menghadapi cuaca. Kekuatan bangunan terdiri dari
seluruh bagian fondasi, dan 11 kolom yang terdapat pada bangunan ini. Kolom yang kami gunakan itu yaitu 15 kali 15. Analisa selanjutnya itu analisa struktur kekuatan merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal ataupun horizontal bangunan dalam menahan beban-beban yang timbul. Komponen struktur vertikal berupa kolom berfungsi menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebarkan menuju substruktur dan fondasi bangunan. Komponen struktur horizontal berupa struktur lantai dan balok sebagai penahan beban mati dan beban hidup yang diteruskan ke kolom. Prinsip kekuatan pada bangunan kami dapat dilihat dari bagian-bagian substruktur bangunan yang terdapat pada fondasi bagian penahan kekuatan di struktur yang berada di atasnya dan sebagai penyebar gaya vertikal yang diteruskan ke kolom. Selanjutnya, analisis struktur kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu bangunan untuk tetap stabil pada tanah atau lokasi yang ada, sehingga bangunan dapat kokoh berdiri melawan beban dari beberapa faktor dan kondisi alam. Seperti gempa bumi, struktur bangunan ini memiliki fondasi bawahnya yang memiliki luas area yang berukuran lebih sama dengan bangunan dan diletakkan dengan cara disesuaikan dengan kondisi ruang. Selanjutnya itu analisis struktur tektonika. Tektonika pada bangunan ini terletak pada dinding dan atapnya, karena selain menjadi struktur utama pada bangunan atap dan dinding pada bangunan ini, juga menjadi unsur keindahan pada bangunan ini, sekaligus menjadi ikonik pada bangunan ini. Berikut merupakan 3D modeling dari bangunan Laundry Queen kami. Dan ini adalah 3D modeling dari struktur bangunan Laundry Queen ini. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari eh, bangunan Laundry Queen yang telah kami buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.